Di zaman dahulu itu orang berpikir tuh mencari makan, bertahan hidup dari makhluk-makhluk buas, tapi mereka tidak memikirkan hal yang di luar daripada itu gitu. Misalnya gini Pak, Bapak punya uang, Bapak punya kuasa gitu kan misalnya nih. Enggak gitu Nyet. Bener kan? Betul. Dirjen pajak bener. ini Enggak, maksudnya bukan dirjen pajak Pak. oh protokol pajak. Iya, Pemimpin udah pajak. kita langsung lanjut aja ke materi berikutnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat rekan-rekan podcast nggak sih? Iya, Ge. Iya ya. Bilang ya. Podcast nggak sih? Iya, Ge. Oke, kembali lagi bersama gue Epen. Gue kali ini alhamdulillah gue berkesempatan untuk hadir dan membawa acara pada malam hari ini ya. Karena berhubung rekan gue yang satunya belum bisa hadir. Biasa kami memang sip-sipan kerjanya gitu. Jadi kadang dia, kadang gue. Gak usah berlama-lama ya. Di malam hari ini, di podcast ini gue bakal ngebahas seputar permainan. Jadi kan ada opini bahwa hidup itu adalah permainan ya. Jadi gue pengen ngebahas lebih rinci lagi tentang gimana sih permainan itu bisa sampai ada. Terus gimana sih kok di dunia ini tuh hidup itu nggak tentang jual beli aja, tapi kok orang sampai berkarir di bidang permainan gitu. Karena permainan tuh luas banget ya. Kebetulan malam hari ini gue mengundang itu ahli dari analisis terkait permainan yang ada di dunia ini. Beliau adalah Pak Gonjreng ya. Sudah ada dan berkecimpung di dunia permainan itu sejak tahun 80-an. Mungkin gak usah berlama-lama aja, langsung kita undang aja karena beliau sudah ada di tengah-tengah kita di malam hari ini. Mungkin untuk Pak Gonjreng, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak. Ya, selamat datang di podcast ini. Ya, silakan duduk Pak. Boleh duduk, boleh, ya? boleh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Agak-agak batu nggak apa-apa ya tapi. Kalau di podcast ini biasanya join. Kalau kawan saya yang bawa itu joinan satu minuman. Kebetulan malam ini saya bisa gitu Pak. Wow, Untuk wow. Pak Gonjreng malam ini tuh khusus minuman yang udah disiapin. Ini agak berkurang tadi agak Terima diambil kasih ya. minum kru yang Terima lain. kasih, Gak apa-apa Pak ya. Saya sangat apresiasi dengan Epen ya, Iya, karena betul. sudah diundang ke sini. Iya. Karena selama ini nggak ada yang ngundang saya. Karena mungkin di konten-konten kreator yang lain Pak itu kurang apa ya, bisa melihat potensi bahwa analisis Bapak itu kan sudah sampai di bidang datar Pak ya. Oh iya kebetulan. Ya gitu. Kebetulan seperti itu. Jadi Bapak udah tahu ya diundang sini mau ngapain ya? Belum ya. Belum. Apa ya kira-kira ya? Ya jadi di sini kita mau ngobrol ringan gitu Pak. Jadi yang pasti bukan untuk bantu-bantu sosial bansos tidak ya, bagi-bagi beras enggak. Kita mau ngobrol santai. Kalau misalkan Bapak nanti butuh referensi, saya udah siapin buku di situ. Itu buku bagus banget ya. Sampai sekarang juga saya nggak tahu itu buku apa. Gitu Pak. Jadi kan tadi saya udah sampaikan ya bahwa permainan itu adalah sebuah hal yang mungkin sekarang ini sudah menjamur dari kalangan anak muda sampai ke anak yang sudah benar ya. Benar. Nah, ini saya mau dengar pandangan Bapak nih. Gimana sih Pak? Kok permainan tuh bisa sampai sebegitu lakunya gitu di dunia sekarang gitu? Permainan ya. Sedangkan dulu itu tidak gitu. Iya. Maksudnya kok perbandingan dari zaman dulu? Ya nggak apa. Kayak gitu ini apa kameramen. Jadi Epen ya, sebelumnya saya mau perkenalkan nama saya lebih lengkap ya. Iya. Nama saya itu Gonjreng tak gonjreng ya. Jadi saya itu dulu karena apa namanya itu gimana tadi? Iya. Ini Pak, Nama saya tadi Gonjreng tak gonjreng ya. Jadi nama saya itu karena saya dulu itu digitarin sama orang tua saya. Jadi makanya gonjreng. gonjreng tak gonjreng. Kalau misalkan drum, Gonjreng tak gonjreng juga. enggak loh, drum kan suaranya nggak gitu Pak. Iya, karena gitarnya itu di samping drum, jadi nggak kedengeran. Jadi mau pakai suling, mau keyboard, tetap namanya Pak Gonjreng Iya ya. benar.
Jadi Namanya saya kok- jawab ya pertanyaan Epen tadi. Oh iya maaf ya. Dari awal kenapa permainan sekarang ini banyak disenangi oleh kaum belia, kaum tua pun masih ada yang bermain di Krisukas. Jadi kita itu harus memahami situasi ya, potensi dan segala macam. Dulu permainan hanya ada gelobak sodor. Gobak Pak. Gobak, Iya. ya. Gobak sodor itu ya bener ya. Jadi gobak sodor itu menjamur di dunia 80-an itu musim sekali. Terus masih ada enggrang, tahu enggrang? Enggrang ya. Enggrang yang ada ininya itu. Yang Nah, ada kemudian ada kelereng. kelereng. Nah, sekarang ini udah nggak musim itu. Jadi Karena- kita itu permainan itu harus ada perkembangan yang dimana perkembangan itu harus membuat efisiensi. Yang membuat efisiensi ini terbalut. Oh, Nah, gitu. jadi efisiensi pengembangan serta apalah tadi ya? 3 orang tadi, 3 ya. Efisiensi Pengembangan sama pembalut. membalut ya. Membalut. Jadi kayak seperti sekarang ya olahraga itu udah dimasukkan ke ada kategori game permainan yang kayak seperti Mobile Legend, e-sport ya kan. Jadi olahraga digital yang dimana pemainnya bisa memainkan olahraga seperti game gitu seperti itulah ya. Itu harus ada potensinya itu seperti pembalut ya. Pembalut itu seperti pengembangan gitu. Masuk akal. Gitu. Ya, betul. Jadi begitu ya rekan-rekan. Podcast gak sih? Iya, oke. Jadi untuk rekan-rekan podcast nggak sih, di titik ini kita sudah sadar ya bahwa permainan tuh mulai ada pergeseran. Gini Pak Gonjreng, ini banyak yang nitip pertanyaan sebenarnya dari rekan-rekan netizen, mungkin ya komentator dari dunia maya nih. Kok sejarah permainan itu? Karena kan kalau kita timbang balik ke belakang nih Pak ya, tadi saya lagi ke belakang, saya coba pikirin dulu. Benar. Bahwa hidup manusia itu kan sejatinya itu dari zaman Nabi Adam itu kan fokusnya untuk bertahan hidup ya. Bertahan hidup benar. Kan mungkin dari zaman nomaden, terus zaman ke feodal, terus zaman ke terus kapitalis lah ya, pokoknya zaman yang bertahan hidup di mana yang kaya itu menguasai. Gimana kalau sekarang ini kok bergeser ke dunia hiburan yang itu menjadi untuk kebutuhan hidup juga gitu kan. Oke, saya akan menjawab ya, Epen ya. Kan Pertanyaan yang saya belum tanya. belum ya? Itu belum ada pertanyaannya, Pak. Itu baru Saya nggak sabar gitu Itu loh. belum ada pertanyaan Saya gitu. antusias Saya juga banget. bingung apa yang mau Bapak jawab gitu kalau saya nggak nanya gitu. Ya, dilanjutkan, Epen. Maaf ya, Pak. Iya. Saya suka berapi-api kalau misalkan Iya. ngobrol sama orang tua. Jadi gini, Pak Gonjreng. Kalau kita lihat ke belakang tadi saya sudah dijelaskan. Terus saya mulai berpikir bahwa di zaman Romawi kuno itu ada permainan gladiator. Iya. Nah itu kan permainan tuh ya. Mungkin Pak Gonjreng juga sudah paham, rekan-rekan di rumah juga mungkin sudah paham bisa adanya gladiator itu untuk hiburan dan segala macam. Yang tadinya manusia itu hanya fokus bertahan hidup sampai perang dan mempertahankan kekuasaan gitu, sampai sekarang ada di titik manusia sibuk bermain permainan, entah itu permainan secara fisik, olahraga ya, bola dan sampai ke e-sportnya. Itu analisis Pak Gonjreng itu ya boleh gimana Pak gitu. Jadi pertanyaan yang sangat bagus ya, Epen ya. Jadi permainan sejarah gladiator itu kita bisa lihat di buku-buku, udah ada di buku-buku itu. Saya juga menulis di situ, saya tulis di buku perpus, saya coret Gonjreng gitu doang. Oh gitu ya. Nah kemudian Bukan buku Bapak sendiri. bukan saya tulis aja Gonjreng gitu. Jadi buku orang lain saya tulis. Kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri, Epen ya. Jadi permainan gladiator itu adalah harga diri. Jadi dulu aku suka padamu dulu aku. Ya udah. Iya. Kesurupan. Kesurupan apa, Epen? Kesurupan ini Bapak ya. Kesurupan. Saya juga kesurupan tadi. Lanjut Pak. Nah, jadi gladiator itu dulu itu kita harus pahami dulu nih ya makna dari gladiator. Gladiator itu maknanya adalah gladi. Kalau sekarang gladi resik, berarti latihan. Ya gladiator itu latihan
Gak, ini bener-bener Iya, open mindset banget iya sih. benar. Gitu, Jadi gitu. Open orang-orang banget kadang nggak sih. tahu tentang gladiator ini ya, pertarungan di Romawi. Terus sampai ada nyawa melayang, Iya, kadang Iya. nggak melayang aja sih Pak, kadang kadang menyelam, jatuh lagi, kadang menyelam. kadang Jadi gladiator itu dulu dipersiapkan untuk para pejuang-pejuang yang untuk mempertahankan harga dirinya. Kemudian daripada itu, harga diri yang dimaksud untuk mempertahankan dan menaikkan kasta-kasta anak lelaki yang sudah menginjak sekitar 20. 20 sampai 23 tahun. Oh gitu. Romawi. Terus perkembangan dari permainan zaman dulu ke arah sekarang ini kan modernisasi ya Nepen ya. Betul, Kalau betul. kalau bisa ini bisa tahu lah ya Nepen, Iya, iya, karena Epen ini kan ya anak sekarang lah, zaman sekarang. Kalau saya mah udah tua gitu kan. Iya benar. Jadi permainan yang bergeser dari zaman Romawi itu sebenarnya permainan itu ya sudah ada sejak dunia ini belum ada. Nepen. Itu pemikiran Bapak. Bukan. Kalau pemikiran Bapak? Kalau pemikiran saya, dunia ini sudah ada sebelum permainan itu ada. Jadi kebalik saya mindsetnya. Jadi dulu ini saya mengutip buku yang belum ditulis, yaitu dari Harcharlo Amlai, orang Malaysia kebetulan. Kayak Thailand. Mirip ya. Kan Thailand sama Malaysia kan masih satu rumpun. Itu mengatakan kalau kita suka berdendang, maka kita harus memainkan musik. Nah, maknanya adalah kalau Anda mengetahui apa yang Anda pikirkan, torehkanlah di dalam satu hal gitu. Nah, di zaman dahulu itu orang berpikir tuh mencari makan, bertahan hidup dari makhluk-makhluk buas, tapi mereka tidak memikirkan hal yang di luar daripada itu gitu. Misalnya gini Pak, Bapak punya uang, Bapak punya kuasa gitu kan misalnya nih. Enggak gitu nyet. Bener kan? Ibaratnya gini Pak, Bapak punya. Ini pemikiran saya Ini nih, pemikiran Bapak pemikiran ya. saya nih, Ini Nepen. pemikiran Bapak nih. Ibaratnya Bapak punya, Saya punya uang, misalnya lawan orang yang enggak bermateri. bisa jadi Tai. ya atau kan? Ini Aduh. sempat beredar juga ya video Bener-bener. itu ya, video orang gondrong goblok itu ya. Saya apa ya, kayak sederhana lah, nggak kayak amat. Benar sih. Materinya Indra Primawan tuh kalau nggak salah. Kok kayak suara orang yang kemarin ya. Aduh, Oke, aduh. saya perjelas ya Nepen ya tentang sejarah permainan serta kenapa permainan itu bisa masuk ke dalam dunia sekarang, perkembangannya seperti apa. Jadi permainan itu menurut perspektif saya yang saya tahu ya, permainan itu adalah kalau ibarat hidup itu 5 sempurnanya. Jadi ketika ada seseorang di dalam hidupnya Ya, sudah melakukan kayak sudah bisa bercocok tanam di dunia nomaden misalnya atau Maden. Maden gitu. Maden ya, nomaden kan Berpindah-pindah. pindah-pindah. Nah, bercocok tanam sudah menentukan tempatnya untuk berlindung, kemudian sudah punya sandang, sudah punya keluarga. Nah, dari sekian banyak pemikiran-pemikiran itu muncullah hal yang harus menghibur mereka gitu. Makanya lahirlah Permainan. itu. Ini Pak, ada titipan lagi pertanyaan ya. Kan dari sekian banyak permainan yang dikompetisikan gitu ya, entah itu di lokal ataupun di internasional gitu ya. Mungkin SEA Games kemarin yang baru-baru akhir-akhir ini ramai. Kan banyak banget ya cabang olahraga gitu ya. Kan tadi dari mungkin dari segi fisik maupun dari segi pemikiran mungkin seperti catur ya. Kenapa permainan-permainan tradisional itu tidak pernah ada dilaksanakan? Ya, itu maksudnya apa Pak? Ditandingkan gitu Iya. maksudnya. Kok aja Pak, nggak apa-apa. Gitu Pak. Misalnya kan kayak Ada korek? dulu saya tuh zaman kecil tuh sering main ini Pak, mainin kutil di tangga. Kan tuh permainan. Itu permainan ya? juga? Maksudnya kok nggak ada gitu lomba mainin kutil gitu. Kenapa maksudnya apa ada sistem khusus yang menjaring permainan itu sampai dipertandingkan Ada. gitu atau gimana? Jadi permainan pun yang sudah dilegalkan pun ya, permainan itu banyak, dan permainan-permainan yang dulunya dimainkan dan terkenal itu pun disaring.
Jadi dulu ada permainan yang sudah ada, maksudnya ramai peminatnya, tapi tidak diperbolehkan lagi Kenapa itu? karena terlalu berbahaya. Sebenarnya permainan-permainan itu ada yang berbahaya, ada yang tidak. Seperti kayak adik saya dulu ya, zaman kecil tuh sering mainin kuping ibunya lo sendiri. Ibunya temen. Ibunya kawan. kawan ya kan. Ya, Dimain-mainin. kan itu berbahaya itu, Iya, kena benar-benar. tabok ya kan. Takut panjang sebelah juga. Panjang kan? sebelah. Benar-benar. Apa lu tega? gitu. Jadi ini Pak, saya ini kan sebenarnya pengen ngebahas tentang software development ya, perkembangan software aplikasi untuk permainan game sekarang kayak Mobile Legends dan segala macam. Kebetulan saya punya teman lagi nih satu nih. Beliau ini ahli di bidang aplikasi, memang namanya Mbaku. Dia dari Afrika. Gitu ya, di bidang software, terus dia juga ahli di bidang untuk pembuatan game gitu ya. Mungkin kita langsung undang bareng-bareng aja nggak sih? Oh, Kebetulan kan di sini udah ada kursi satu nih ya kan. Kebetulan beliau juga baru datang dari rumahnya nggak jauh dari sini. Iya. Gitu. Langsung mungkin kita bisa panggil aja, Pak. Silakan nih Pak untuk bergabung di tengah-tengah kita semua di Iya, sini. Kita ngobrol-ngobrol nih terkait karena ini kan panjang ya obrolan Panjang, ini. Panjang bener. ini sampai tahun 2000. 277 300 bapak klim leher beleda. Itu udah bahasa, bukan bahasa dunia. Bukan. Itu udah tahun benar-benar. Jadi kita langsung ke sini aja. Kita beri tepuk tangan ya kayaknya ya, Untuk yang Mbak meriah ya. Yu, silakan untuk datang ke tengah-tengah kita. Oke. Bapak? Enggak, Bapak Beneran? sendiri. Pak Baku. Pak, ini namanya panggilnya itu Engku. Pak Engku. Iya, selamat datang Pak Engku. Silakan Gitu ya? duduk ini. Iya, silakan. Di sini. Di sini. Gitu, nih pas banget nih kita. Apa kabar? Bapak yang mau kabar. Kan Bapak yang diundang. Saya banyak pertanyaan Gitu. untuk Pak Engku ini ya. Oh, nama saya kebetulan Rohmat. Romat Itu Mbakku itu siapa? Mbakku itu kebetulan mbah saya yang udah almarhum Salah dan ngundang. Salah ngundang. enggak bener sebenarnya ada darah-darah daging gitu dari mbah. Karena saya ya gimana ya? Saya itu Ya, gitu pokoknya ya. gitu. Makanya intinya Sejarahnya masih ada keturunan ya, dari ini tabur, Pak. Enggak, ini memang rokok di sini tuh kita harus produksi sendiri. Iya, Gitu. kebetulan saya bawa rokok yang agak mahal dikit Oh sih. iya, boleh ditabrak di sini boleh. Tapi enggak, lebih baik saya kantongin kayaknya ya. Benar-benar daripada nanti jadi bahaya gitu. Jadi gimana? Ada apa saya kok diundang Gini sini? Pak, kita ini kan ngebahas tentang permainan nih. Beliau ini kan ahli di bidang analisis tentang permainan. Dia sudah menyampaikan bahwa permainan dari zaman dulu berubah ke zaman sekarang itu karena modernisasi gitu ya. Nah, kita mau melihat fenomena e-sport nih tentang aplikasi sendiri nih ya. Oke. Pandangan Pak Rohmat ini, Pak Rohmat apa Pak Engku jadi saya Oh, kuh. Kuh. Mm-mm. Pak Kuh ini gimana terkait permainan yang sudah dibuat dengan software? Mungkin itu bisa bikin orang cerdas atau tidak gitu. Mungkin apa sih, ada baik ada buruknya enggak gitu. Gimana Pak? Kebetulan di rumah ada adik saya ada sekitar 25 orang. Adek semua Iya. itu enggak campur. Adek dari adek, enggak ada campur, adek beradik enggak pokoknya. campur kucing Enggak. enggak ya? Kebetulan mereka semua itu menghabiskan waktu dengan bermain game. Hmm. Enggak ada yang sekolah. Oh, semuanya main Iya, game. betul, enggak ada yang sekolah. Nah, itu yang masih dalam rahim juga main game itu. Kebetulan iya. Sudah kita ini Ya, lanjut terus. kebetulan kalau saya perhatikan untuk bermain game itu Hmm. sebenarnya ada baiknya ada buruknya. Yang pertama baiknya itu karena dunia kita ini semakin ke depan semakin maju gitu kan ya. Ingat itu gerakan ya, semakin Iya, ke depan. semakin ke depan, semakin semakin maju. maju. Itu bisa jadi ya itu juga sih nanti. Iya. Ini juga. Ini Apalagi- informasi sekali ini. Benar. Saya baru Terima kasih, dengar. terima kasih. Saya baru dengar ini loh. Semakin ke depan semakin maju. Semakin ke depan, Semakin maju. Tolong jangan dipatahin, saya bingung. Ini sangat informatif itu sekali. Pak Engku ini wah. Saya baru denger ini. Baru, Pak, ya. denger ini Saya juga- sumpah. informatif banget sih gitu kan, karena ya kita tahu sendiri permainan itu kan banyak nih. Saya mau ngedenger nih ya pendapat dari Pak Kuh, dari Pak Gonjreng, Pak Gon ya, Pak Iya. Gon dan Pak Kuh nih.
Kemarin itu ada permainan lomba gitu Pak, permainan tarik suara gitu. Tarik suara. Iya. Oh, udah pernah dengar, Pak? Saya pernah dengar. Pernah dengar ya? Ya, bukan maksudnya lomba nyanyi maksudnya, lomba nyanyi. Tarik Beliau itu ikut lomba nyanyi di luar negeri ya. Dapat hadiah 7 miliar. Itu tuh kan permainan yang sangat luar biasa Iya. kan sampai dapat hadiah seperti itu. Tapi nyatanya di negaranya sendiri itu kan dia di luar negeri kan. Nah, di negaranya sendiri itu mau dijadiin apa namanya sih ya, pengolahan gitulah perempuan beliau itu. Gimana? Apakah itu permainan juga atau gimana tentang pengolahan duit yang didapat hadiahnya di sana? Sama, Pak. Saya juga mau bertanya seperti itu, silakan. Oh, jadi saya yang jawab ya akhirnya. Benar sekali. Jadi ini adalah ada motor ya sebentar. Sebenarnya ini sudah terjadi ratusan tahun yang lalu ya, dimana kita tahu kalau semua bisa dijadikan uang. Kalau kita bisa mengutip dari buku Di Dalam Lautan, money, karya Tuan Kreb. Iya betul. Kok saya kayak di rumah ya? Biasa. Kayak kaget loh Bapak Wah itu. Kaki saya refleks gitu. Bener-bener nggak Jadi apa-apa. itu adalah finalis dari salah satu ajang pencarian bakat di luar negeri. Iya. Kemudian ketika dia balik ke negaranya, ditagih pajak. Enggak, Pak. Iya. Jadi sebenarnya jangan terlalu panjang. Intinya itu permainan apa bukan gitu loh, Pak? Oh, Itu jadi ditagih pajak gitu ya? Iya. Bukan maksudnya. Oh, kirain Dia ditagih dapat pajak. uang terus di rumah di negara sendiri itu dapat hadiah dari sana dimintain pajak. Itu sebenarnya permainan apa bukan? Maksudnya kalau itu permainan bisa dilombain enggak permainan-permainan Iya. seperti itu permainan apa sih jatuhnya permainan pajak Pak ya? Permainan pajak. Ini Pak. kebetulan editor saya lagi nggak datang hari ini jadi nggak apa-apa ngomongin apa-apa ya. masalah-masalah seperti ini tuh nggak apa-apa gitu. Itu permainan. Mainannya. Sebenarnya Tapi belum sempat di SEA Games kan ya. untung kalau di SEA Games kan, bayangkan berapa juta dolar, berapa juta rupiah yang akan dipermainkan oleh oknum Betul, Dirjen oknum, Pajak benar. ini. Enggak, maksudnya bukan Dirjen Pajak, Pak. Bukan. Oh, protokol pajak. Iya, Oh, pemimpin udah pajak. kita langsung lanjut aja ke materi berikutnya ya karena tetap editor saya tetap ngonten call saya jangan bahas hal Jauh. seperti itu ya. Lanjut. Ini Pak ada satu permainan lagi yang Pajak lagi, pajak. bukan ini lebih ke pondok pesantren. Jadi ada pondok pesantren namanya Al Zaitun. Oh, Itu permainan bukan sih Pak sebenarnya mereka tuh pengen viral atau bukan gitu. Saya nggak tahu loh, Pak, itu, Pak. Jadi tolong ini komentar. hidup di Goa bagaimana ya? Saya tuh Semuanya lebih- nggak tahu. Ada Saya itu, lebih Pak. ke kurang update sih, Pak. Ada tuh. Padahal Kalau saya- Bapak kerja di bidang software ya. Iya. Tapi kurang update ya. Itu Mm-mm. apa itu? Software apa yang Bapak buat Kebetulan selama ini? software saya ini begitu apa ya, rahasia. Dan di dunia ini hanya saya dan yang di atas yang tahu. Ini. Daun ini. Iya. Bapak jangan gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Yang di atas daun Jangan ini, gitu, Pak. Pak. Sudah, kita lanjut aja. Boleh saya ini? Kok jadi Bapak MC-nya ya? Kita mix ya, guys ya. Oke. Nah, ini kalau di rumah saya itu ini namanya mix cup. Apa itu? Mix. Ini yang putih ini apa namanya? Susu. Susu. Oh, ya itulah. Itu sekedar intermezzo aja. Gitu ya. Ini sebenarnya di konten ini banyak sih pertanyaan-pertanyaan ya. Terus alhamdulillah sampai di titik ini itu ada titik yang tidak jelas sebenarnya. Kita ini mau bahas apa dan di titik apa yang nggak jelas. Tadi Al Zaitun itu Nah, saya sempat riset juga ya, karena itu tuh sebenarnya hal yang tabu untuk diperbincangkan setajam silet. Perbincangkan, Pak. Perbincangkan Iya. setajam silet. Al Zaitun itu menurut Tribun ada juga dari Lampung Pos mengatakan bahwa pesantren itu dilindungi oleh negara. Wow. Luar biasa ya. jadi itu permainan ya, Permainan itu. permainan ya. Negaranya Konoha, Hashirama Senju. Sama. Nah, jadi ajarannya tentu saja tidak bagus dan isinya juga mudah-mudahan pokoknya jangan adalah saudara kita yang di sana. Oh, Karena
lengkap ya Pak ya informasinya di Tribun itu ya? Iya, lengkap. Lengkap ya. Itu kalau nggak salah saya nyarinya di Pornhub. Oh bukannya Andek bukannya. Pornhub. YouTube, YouTube saya lupa. Nah, jadi di Al Zaitun itu pesantrennya besar Pak, besar. Mana mau ditonton mak gua lagi. Udah pakai kayak gini Kan lagi bisa ya, disensor, Pak. Bisa ya, aman ya. Nah, Disensor. ada lagi nih Pak. Saya zaman kecil tuh ada mainan meletek-meletekin jari. Nah, gitu. Maksudnya itu kok nggak bisa tembus ke permainan SEA Games gitu. Kenapa nggak dibuatin software juga Pak gitu? Sebenarnya kalau untuk software sendiri itu emang tidak sembarangan untuk permainan-permainan seperti itu yang sekiranya menurut kami itu berbahaya, tidak kami Meletekin jari berbahaya, Pak. berbahaya. Oh, Ini jari ini mungkin jari presiden. Enggak, bukan. Ya itu juga termasuk berbahaya, berbahaya sekali. Atau jari kambing. Menurut kami yang sangat berbahaya itu ketika meletakkan jari itu di jalan tol. Kerja bagus. Benar, itu juga bahaya Ya. kalau di jalan tol. Ya. Kalau di sini emang begitu Pak. Oh, dibuatnya rokoknya. Dibuatin kalau di sini. Jadi kita produksi. Saya udah ini teman-teman scroll aja, saya udah 5 hari di sini. Scroll. Jangan lupa tap-tap layar ya. Terima kasih orang-orang baik. Gitu. Kalau misalkan dikasih singa mau pargoy katanya. Katanya kalau yang ngeselin boleh disiram air ya, Pak? Boleh. Ngeselin mana Bapak ini ya? Jadi gitu aja ya. Mungkin ada. Udah nih. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau buat saya jadi gini, Pak. Ada satu pertanyaan. Kemarin itu saya melihat berita. Katanya nah itu gimana kira-kira tolong. Oh, kalau itu Arahannya. nggak bisa. Bisanya di Nah, itu. Nah, menurut Bapak yang lebih spesifikasi lagi. Jadi Kan biar saya kemarin kan paham. Bapak melihat berita. Beritanya tuh. Iya, betul. Jadi gini Pak ya. Berita di TV itu kan ya, nggak semuanya 100% itu bisa kita telan gitu. Karena Dan menurut saya juga semua berita itu kemungkinan emang benar-betul ada yang sebuah rekayasa seperti itu, Pak. Itu permainan, makanya kan kita Permainan, ngebahas di sini tuh itu permainan atau bukan. Kan. Jadi menurut saya berita-berita yang Bapak tonton itu, Pak, lebih baik Bapak ganti ke Channel channel yang lain. seperti contohnya channel-channel yang tidak membahas tentang berita-berita yang tidak penting. itu kenapa saya jadi kudet, Pak. Benar Bukan sih. begitu, Pak Are? Gimana? Bapak mau kudeta? Kudet. Kudeta. Ya. Oh, sebentar, Jadi mungkin itu aja lah ya, sampai di titik ini permainan adalah hal-hal yang mungkin membingungkan. Sampai di titik ini kita juga masih bingung kita ngebahas apa, tidak ada titik temu yang jelas ya kan. Mungkin kita Itu kayak jok saya ya. di terakhir nih, untuk penutup nih Pak ya, Bapak mau punya kata-kata terakhir kan, closing statement untuk Oke. rekan di rumah. buat keluarga. Saya punya quotes kebetulan ya. Oke. Dari mana tuh? Ada ininya nggak? Dari saya Sumbernya? sendiri, dari Oh, saya oke, sendiri. oke. Jadi quotesnya berbunyi prak tak tak tangdung plak tak 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 blak jang blak blak nis deh. Yang artinya Jangan boros kawan, gajian belum terkirim di transfer di rekening. Aduh, sesak Pak. Kata saya Pak. Kalau mau itu lebih ke pribadi ya. closing, Bapak closing statement Aduh, sesak bener gue anjing. Kalau sama saya juga akan memberikan suatu quotes ya yang mungkin sangat mendunia sekali. Tetap menyerah, Jangan berusaha. jangan berusaha, tetap menjadi beban keluarga. Oke, kayak gitu aja ya. Mungkin terima kasih banyak buat Pakku dan buat Pak Gon ya udah saya di tempat ini dengan santai gitu aja. Kalau kata rekan saya kemarin harus disalamin. Kalau enggak mau pulang.
Ini bakalan ada yang diundang lagi nggak Pak? Ada, nah enggak kalau sampai di titik ini cukup pada malam hari ini gitu. Jadi ya nanti kita Alhamdulillah. bakal bincang-bincang lagi di Terima lain kasih. waktu ya. Mm-mm. Kalau gitu ya terima kasih ya. Ya, terima kasih. Kak. Oke. Kan Anda yang Iya, hostnya. bener. Mungkin segitu aja ya buat kawan-kawan semua yang di rumah. Gitu aja buat kawan-kawan yang di rumah. Terima kasih udah sampai di titik ini mau dengerin kita yang gak jelas. Akhir kalam. Gue Pen, kalau gue banyak salah-salah kata gue mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di podcast nggak sih? Iya, Ge.